Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bang Heru, kita akan bahas tentang masalah nafkah keluarga. Maka di antara hal yang menjadi problem rumah tangga atau banyak rumah tangga timbul karena permasalahan nafkah. Maka memahami permasalahan nafkah dan aturannya, rinciannya dan seluk-beluknya satu hal yang wajib bagi para suami. Wajib bagi para suami untuk memahami hal ini, demikian juga wajib diketahui oleh para istri sehingga dia tahu mana yang menjadi haknya yang boleh dia tuntut dan mana yang tidak menjadi haknya sehingga dia tidak punya hak untuk menuntutnya karena itu semata-mata kebaikan dari suaminya. Maka ini diantara hal yang mendasari pentingnya mengkaji permasalahan ini. Maka rumah tangga kondisinya akan stabil, kondusif jika suami demikian juga istri faham dan mengerti duduk permasalahan hal ini. Tidak akan kita jumpai istri yang ribut, marah-marah kepada suaminya. Karena apa? Karena suaminya ngasih duit sama bapaknya atau sama ibunya. Karena istri merasa bahasanya duit suami itu semuanya menjadi haknya. Padahal tidak demikian. Karena yang menjadi hak istri adalah apa yang dalam syariat disebut dengan nafkah. Jika nafkahnya telah terpenuhi, maka uang yang berlebih itu menjadi uang laki-laki, sehingga laki-laki ini mau membelanjakannya, menyalurkannya pada apa yang dia inginkan, maka tidak masalah. Mau dia kasihkan sama ibunya atau yang lainnya, tidak ada kewajiban untuk lapor sama istri, apalagi minta izin sama istri. Ya meskipun cerita sama istri supaya semuanya tahu satu hal yang baik. Namun mengharuskan untuk laporan atau kemudian minta izin satu hal yang tidak benar. Sehingga kita jumpai banyak anak laki-laki yang setelah menikah lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya, dikarenakan kasus semacam ini, pemahaman yang keliru tentang nafkah. Karena ketika suaminya mau ngasih sama ibunya harus sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan, karena jika terang-terangan istrinya marahnya luar biasa. Karena dianggap semua duit suami jadi haknya istri. Nah ini problem dan permasalahan yang timbul karena ketidakpahaman, ketentuan, aturan main, rincian dalam bab nafkah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, meskipun sebenarnya nafkah itu macam-macam, ada nafkah terhadap diri sendiri, ada nafkah istri, kemudian ada bab nafkah anak, kemudian nanti nafkah kerabat dan yang lainnya. Sebelumnya berkenaan dengan masalah nafkah, maka nafkah itu dalam bahasa Arab semakna dengan kata-kata infak yang artinya adalah mengeluarkan atau habis. Maka nafkah itu disebut nafkah karena yang menafkahi mengeluarkan hartanya. Keluarlah harta itu dari orang yang menafkahi dan habislah harta dia
karena diberikan kepada pihak yang dinafkahi. Itu maknanya secara bahasa, ini makna nafkah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, nafkah artinya harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya, berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal dan yang lain. Kemudian adanya aturan nafkah, adanya nafkah satu hal yang disyariatkan, yang dituntunkan. Kita jumpai tuntunan hal ini dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran kita jumpai misalnya di surat At-Talaq ayat yang ke-7, Allah katakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah suami yang kaya menafkahi istrinya berbanding lurus dengan kekayaannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu, dan siapa yang Allah sempitkan rezekinya, penghasilannya dan hartanya, maka hendaklah dia memberikan nafkah sebagaimana harta yang telah Allah berikan kepadanya. Maka di ayat ini Allah wajibkan suami untuk menafkahi istri. Seorang bapak wajib menafkahi anaknya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya yang jadi tolak ukur adalah kemampuan suami. Maka Allah katakan suami yang kaya ya ngasihnya sesuai dengan kekayaannya. Namun suami yang pas-pasan, maka Allah tidaklah membebani dirinya kewajiban menafkahi lebih dari apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ada juga kita jumpai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-233, Allah katakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan menjadi kewajiban pemilik anak yaitu bapak. Maka seorang ayah itu dinamai oleh Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang ke-233 dinamai dan disebut dengan sebutan al-mauludu lahu, pemilik anak, artinya yang bertanggung jawab atas anak. Oleh karena itu nafkah anak itu adalah kewajiban ayahnya, kewajiban bapaknya, meskipun sang bapak ini sudah bercerai dengan ibunya si anak. Sebagian orang praktek sebagian orang ya kalau cerai si laki-laki terus cuci tangan, tidak pernah menafkahi anaknya. Maka ini satu hal yang tidak benar. Apapun yang terjadi, baik ada perceraian ataupun tidak ada perceraian, anak ini menjadi kewajiban pemilik anak, yaitu sang ayah. Maka menjadi kewajiban pemilik anak dalam hal ini suami, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian untuk istrinya dengan kadar yang layak, dengan kadar yang patut, dengan kadar yang pantas. Kemudian sedangkan di hadis kita jumpai sejumlah hadis tentang masalah nafkah. Yang pertama adalah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Dalam masalah nafkah, mulailah dari dirimu sendiri, bersedekahlah dengan dirimu sendiri, yaitu penuhilah kebutuhan dirimu. Fa in fadala syai'un fali ahlik, jika ada yang tersisa, jika ada yang berlebih, maka itu hak istrimu. Fa in fadala an ahlika syai'un falidhi qarabatika. Maka jika ada yang berlebih dari hal tersebut, maka itu hak kerabatmu. Fa in fadala an dhi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha. Dan jika masih ada yang berlebih, maka nanti diberikan kepada yang lebih jauh dan yang lebih jauh. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Di hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang menemui dan menjumpai Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasul, saya memiliki uang 1 dinar. Uang 1 dinar, 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Saya punya uang 2 jutaan. Kemanakah ini saya belanjakan? Maka Nabi katakan, anfik ala nafsik. Pertama kali, penuhilah kebutuhan dirimu. Ma'ya akhar, wahai Nabi, aku punya dinar yang lain. Aku punya 1 dinar yang lain. Maka Nabi katakan, anfik ala waladik, nafkailah anakmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, ma'ya akhar, saya punya dinar yang ketiga. Nabi katakan, anfik ala ahlik, nafkailah istrimu. Kemudian orang tersebut mengatakan, ma'i akhar, saya punya dinar yang keempat. Maka Nabi katakan, anfik ala khadimik, nafkailah budak milikmu. Kemudian dia mengatakan, ma'i akhar, saya punya dinar yang kelima. Maka Nabi katakan, anta a'lam, engkau yang lebih tahu siapa yang selayaknya menjadi sasaran pembelanjaan dari harta tersebut. Maka ini dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW seputar kewajiban menafkahi. Kemudian selanjutnya, nafkah itu ada 2 macam. Berdasarkan yang tadi dalil-dalil yang kita baca, bisa kita lihat nafkah itu ada 2 macam. Yang pertama menafkahi diri sendiri, kemudian yang kedua menafkahi orang lain. Kemudian sebab nafkah itu ada 2 macam. Atas alasan apa? Atas alasan apa kita wajib menafkahi pihak-pihak tertentu? Hanya yang punya 2 sebab ini. Yang pertama adalah an-nikah, karena sebab pernikahan, sebab perkawinan. Yang dimaksudkan adalah nafkah terhadap nafkah untuk istri. Nafkah untuk istri. Kemudian yang kedua adalah al-qarabah, karena kekerabatan alias hubungan darah. Maka sebab nafkah, sebab wajibnya nafkah cuma 2, perkawinan yaitu nafkah untuk istri, kemudian yang kedua kekerabatan alias hubungan darah. Berdasarkan hal tersebut, berdasarkan 2 sebab ini, maka tidak ada kewajiban menafkahi mertua. Tidak ada kewajiban menafkahi mertua. Tidak wajib ini bukan berarti tidak boleh ngasih duit sama mertua. Bedakan antara tidak wajib menafkahi mertua sama pelit sama mertua, lain halnya. Maka bolehkah ngasih duit sama mertua? Boleh-boleh saja. Baikkah ngasih duit sama mertua? Baik-baik saja. Apakah termasuk amal soleh ngasih duit sama mertua? Termasuk amal soleh. Wajibkah ngasih duit sama mertua? Jawabannya tidak wajib. Karena amal soleh belum tentu harus yang wajib. Karena mertua tidak termasuk dari 2 sebab ini. Apakah dia istri? Apa dia pernikahan dalam artian istri? Bukan tentunya. Kemudian yang kedua, apakah dia punya hubungan darah dengan si anak laki-laki menantunya? Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah. Maka tidak ada kewajiban menafkahi mertua. Namun berbuat baik kepada semua orang itu satu hal yang diperintahkan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kepada semua manusia. Allah suka dengan orang yang suka berbuat baik. Apalagi dia adalah manusia yang punya kedekatan, punya hubungan spesial antara kita dengan beliau, yaitu dialah yang mempercayakan anak perempuannya untuk kita bawa pergi. Maka tentu berbuat baik kepadanya adalah bentuk dari mengamalkan firman Allah Ta'ala, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan ketika ada orang berbuat baik kepada kita kecuali dengan kita berbuat baik kepadanya.
Ya. Oleh karena itu anggapan di masyarakat bahasanya ketika seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan, maka orang tua si perempuan, orang tua istri itu kemudian berstatus hukum sebagaimana orang tua suami. Ini satu anggapan yang tidak benar. Ini satu anggapan yang tidak benar. Tidak semacam itu satu hal yang tidak tepat. Dia seperti orang tua dalam bab mahram. Karena mertua itu mahram abadi. Namun tentu tidak sebagaimana orang tua kita sendiri di bab warisan. Apakah kita mewarisi hartanya, harta mertua? Enggak. Kita tidak mewarisi harta mertua. Harta mertua ya untuk ahli warisnya, dan kita anak menantu bukanlah ahli waris. Sehingga meskipun mertua itu kita sebut, yang laki-laki kita sebut bapak, yang perempuan kita sebut ibu, namun bapak dan ibu ini adalah bahasa budaya. Adapun bahasa agama tetap statusnya adalah abul zaujah, ummu zaujah. Bapaknya istri, ibunya istri. Sehingga maka tidak ada di antara konsekuensinya tidak ada kewajiban menafkahi mertua. Namun berbuat baik sama mertua, ngasih duit sama mertua, apalagi dia ngepas atau bahkan kurang, bagian dari amal soleh. Ya, lebih afdal ngasih duit sama mertua daripada orang lain sama-sama membutuhkan. Mana yang lebih afdal? Ya sama yang punya hubungan kedekatan daripada dengan yang lain. Ya, demikian juga tidak ada kewajiban, misalnya tidak ada kewajiban silaturahim. Tidak ada kewajiban silaturahim sama mertua. Karena silaturahim itu khusus dengan orang yang punya hubungan darah. Rahim itu kerabat. Kerabat itu hubungannya hubungan darah. Maka apakah saya punya kewajiban silaturahim dengan bapak mertua saya, dengan ibu mertua saya? Jawabannya tidak. Namun apakah satu hal yang baik kemudian saya nengok bapak mertua, ibu mertua? Ya baik-baik saja. Satu hal yang baik-baik saja. Apakah kemudian ketika saya nemani istri saya ke orang tuanya saya dapat pahala silaturahim? Jawabannya tidak. Apakah saya melakukan ibadah silaturahim? Apakah saya melakukan amal soleh silaturahim? Jawabannya tidak. Cuma saya dapat pahala menolong orang untuk silaturahim. Dapat pahala ta'awun alal birri wa taqwa. Memberikan fasilitas kepada istri untuk silaturahmi sama orang tuanya. Dan siapa yang memberikan fasilitas kepada orang lain untuk melakukan amal soleh, maka dia dapat pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa menyiapkan keperluan mujahid, ini senjatanya, ini kendaraannya, ini makanannya, ini bekalnya. Silahkan jika Anda berangkat, saya siapkan semua keperluan Anda. Maka Nabi katakan man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan keperluan orang yang mau jihad, yang mau perang, maka dia dapat pahala jihad. Maka siapa memberikan fasilitas istri untuk silaturahim ke bapak dan ibunya, maka dia dapat pahala silaturahmi istrinya. Apakah ada kewajiban bakti sama mertua? Jawabannya tidak ada kewajiban bakti sama mertua. Bakti dalam artian sebagaimana bakti anak kepada orang tuanya. Tapi berbuat baik, berbakti dalam artian berbuat baik, ya, maka berbuat baik kepada semua orang diperintahkan. Berbuat baik kepada semua manusia satu hal yang berpahala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, fi kulli kabitin ratbatin ajrun.
berbuat baik kepada semua makhluk yang bernyawa, hewan ataupun manusia, itu ajrun satu hal yang berpahala. Ya, namun apakah ada kewajiban bakti kepada mertua sebagaimana bakti anak kepada kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua kandungnya? Jawabannya tidak ada. Maka sebab nafkah itu hanya dua. Perkawinan, yaitu maksudnya nafkah terhadap istri, kemudian kerabat. Nah, untuk kerabat mana yang wajib dinafkahi? Apakah terbatas jalur atas dan jalur bawah ataukah menyamping? Ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat. Adakah kemudian apakah kemudian menyamping kakak, adik itu wajib dinafkahi oleh seorang laki-laki? Dalam mazhab Syafi'i kewajiban nafkah itu hanya nafkah karena kekerabatan dan jalur kelahiran, itu hanya ke atas dan ke bawah. Hanya ke atas dan ke bawah. Maka anak wajib menafkahi orang tuanya. Maka anak wajib menafkahi orang tuanya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sebagaimana seorang bapak wajib menafkahi anak dan cucunya dan seterusnya ke bawah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, maka itu masalah, itu dua sebab nafkah. Maka yang pertama nafkah terhadap diri sendiri, tadi telah kita baca hadis-hadis yang berkenaan dengan nafkah dengan diri sendiri. Nabi katakan ibda binafsika, mulailah dengan menafkahi dirimu sendiri, penuhilah kebutuhan dirimu sendiri, baru istri dan anak. Kemudian nafkah terhadap istri, nafkah terhadap istri, dan nafkah terhadap istri itu levelnya nomor 2 setelah menafkahi diri sendiri. Maka wajib istri wajib dinafkahi oleh suaminya. Maka istri wajib dinafkahi oleh suaminya, baik istrinya itu kaya ataupun tidak punya apa-apa. Yang jadi syarat, tidaklah menjadi syarat wajib menafkahi istri kalau istri itu tidak punya duit. Kalau dia PNS, dia wanita karir, terus suaminya bebas dari kewajiban menafkahi, tidak demikian. Tidak demikian. Atau sebelumnya berkaitan dengan masalah tadi kita singgung mertua, ada satu poin yang ingin saya sampaikan namun tadi terlupa, kelewatan. Di sebagian kasus ada istri yang menuntut suaminya kalau mau ngasih sama orang tuanya harus adil sama mertua. Oh banyak. Ada di sebagian rumah tangga dijumpai demikian, istri bikin undang-undang dan aturan yang wajib ditaati oleh suaminya. Yang bikin undang-undang malah istrinya. Yang bikin aturan sama suaminya. Kalau kemudian ngirim wahai suamiku, kalau kamu ngirim untuk orang tuamu 1 juta, ya sama orang tuaku juga 1 juta. Karena kemudian dia ini berangkat dari asumsi dengan pernikahan itu telah jadi kemudian betul-betul jadi orang tua, kemudian berbuat baik kepada mertua itu dianggap sama dengan berbuat baik kepada orang tua kandung. Maka ya mau dibuat sama boleh-boleh saja. Kalau cuma boleh-boleh saja. Harus, ini yang tidak harus. Kalau harus itu tidak harus. Karena satu pertimbangan, suami kemudian cuma ngasih sama orang tuanya tanpa ngasih mertuanya, atau kemudian orang tuanya lebih banyak daripada mertuanya, maka longgar-longgar saja. Tapi kalau harus dianggap sebagai sebuah keharusan, kalau tidak demikian maka istri protes keras dengan mengatakan suaminya zalim, suaminya tidak adil, suaminya gini, pilih kasih, suaminya gini. Kayaknya kok dosa banget itu. Maka itu tidak benar. Tapi kalau kemudian sekedar suaminya rela hati mau dibuat sama, ya tidak masalah. Dibuat beda ya itu sebenarnya otoritas suami. Setelah nafkahnya istri terpenuhi, ya, uang ini uang laki-laki. Uang ini uang laki-laki. Dari uang laki-laki kemudian dia bikin kebijakan laki-laki sebagai laki-laki.
ini dikasih sekian, ini dikasih atau ini tidak dikasih, maka itu kewenangan dia, itu otoritas ya, dia. Maka kembali kepada nafkah istri, istri wajib dinafkahi oleh suaminya. Baik istri ini punya duit, punya penghasilan, punya simpanan harta, punya usaha, atau yang lainnya ataupun tidak. Banyak laki-laki yang tidak tanggung jawab. Alasannya istri saya PNS, saya nggak pernah ngasih duit. Kamu kan udah dapat duit dari negara. Nah, sudah. Ini saya kerja ya untuk saya sendiri. Maka ini model laki-laki yang tidak tanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajibannya. Dan tidak melaksanakan apa yang jadi kewajibannya. Meskipun dia kaya raya, meskipun istri itu kaya raya, meskipun istri itu berharta, suami tetap wajib menafkahinya. Kewajiban nafkah suami tidak gugur dengan semata-mata istrinya punya penghasilan. Dan satu hal yang perlu diketahui bahasanya seandainya suami ini kaya, kemudian dia punya kewajiban zakat, maka tidak boleh ngasihkan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Karena itu menggugurkan nafkah. Karena itu menjadi sebab hilangnya dan gugurnya nafkah. Ini seorang laki-laki ini punya kewajiban zakat, mengeluarkan zakat misalnya 10 juta. Nafkah untuk istrinya misalnya anggap saja 3 juta atau 4 juta. Maka tidak boleh 3 atau 4 juta itu diambilkan dari zakat suami. Maka tidak boleh harta zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Sebagaimana tidak boleh diberikan dan disalurkan kepada jalur atas dan jalur bawah. Karena jalur atas dan jalur bawah adalah orang yang wajib dinafkahi. Tidak boleh zakat diberikan kepada orang tua yang miskin atau kakek nenek yang miskin, jalur atas. Karena itu menghilangkan kewajiban menafkahi. Namun sebaliknya, jika istri itu berharta dan dia punya kewajiban untuk membayar zakat, maka istri boleh menyalurkan zakat kepada suaminya. Istri boleh menyalurkan zakat kepada suaminya, meskipun nanti setelah di tangan suaminya dikasihkan lagi sama istrinya sebagai nafkah, mutar jadinya, boleh. Tapi kalau untuk harta, untuk zakat suami tidak boleh. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sahabat Nabi, ulama besar, namun miskin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat di antara ulama besar di kalangan sahabat. Istrinya kaya. Abdullah bin Mas'ud miskin, lelaki miskin. Namun istrinya kaya. Maka istrinya punya kewajiban untuk bayar zakat. Maka setelah jatuh tempo, setelah genap 1 tahun, istrinya ngitung hartanya, kemudian dia sisihkan apa yang zakat jadi kewajibannya, maka istrinya Ibnu Mas'ud ini mau pergi, mau keluar rumah, mau bagikan zakat, maka suaminya mencegahnya. Daripada dikasihkan ke orang yang jauh-jauh, kasihkan saja suamimu. Suamimu lelaki miskin. Kenapa kasihkan sana si A, si B, suaminya sendiri cuma bisa melihat dari kejauhan. Berikan saja kepada suamimu. Maka sang istri mengatakan, bolehkah hal itu? Kata Ibnu Mas'ud, boleh saja. Istrinya mengatakan, saya tidak akan kasihkan sampai saya tanyakan dulu sama Nabi. Maka kemudian istrinya Ibnu Mas'ud pergi ke tempat Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, gini. Ibnu Mas'ud menyangka kalau dia dan anak-anaknya jauh lebih berhak untuk mendapatkan zakat saya daripada orang lain. Betulkah apa yang sangkaan Ibnu Mas'ud? Kata Nabi, betul sangkaan Ibnu Mas'ud. Kasihkan sama suamimu. Berikan kepada suamimu. Maka kemudian
istrinya Ibnu Mas'ud ini zakatnya ya, dia salurkan kepada suaminya sendiri. Ya, yang nanti dari tersebut untuk nafkah dia dan anak-anaknya. Maka zakat suami tidak boleh dikasihkan istri, zakat istri boleh dikasihkan pada suami. Oleh karena itu model model pengelolaan harta dalam keluarga itu harta itu dipakai bareng, namun tetap harus jelas milik siapa. Namun harus jelas milik siapa. Sehingga ada namanya zakat suami tidak boleh diberikan sama istri. Artinya suami punya harta khusus, hartanya jelas. Ini harta milik suami. Ini ketentuannya tidak boleh diberikan. Nanti kalau ini ada kewajiban zakat tidak boleh diberikan kepada istrinya. Dan ada cerita zakat istri boleh diberikan kepada, ada kemudian ketentuan zakat istri boleh diberikan kepada suami. Artinya hartanya istri juga jelas. Oleh karena itu praktek manajemen harta di banyak rumah tangga muslim itu jadikan satu lebur. Tidak karuan, tidak jelas ini punyanya suami ataukah ini punyanya istri. Satu hal yang bermasalah dan satu hal yang menimbulkan konflik di kemudian hari. Ya kalau cinta itu awet dan abadi. Sampai jadi nenek dan kakek dan seterusnya. Namun kalau ada ternyata di tengah jalan terjadi permasalahan, pinginnya abadi, pinginnya selamanya, namun boleh jadi tidak selamanya. Itulah pernikahan. Diniatkan selamanya, namun boleh jadi tidak selamanya. Ketika terjadi perceraian, terjadi keributan, terjadi konflik. Ini milik siapa? Ini milik siapa? Ini haknya siapa? Ini haknya siapa? Oh iya. Jadi demikian. Jadi harta itu jelas, meskipun bukan berarti kaku. Ini kalau harta suami ya istri nggak mau pakai, tidak demikian. Ya, bisa saja dibuat longgar, namun tetap jelas mana harta suami, mana harta istri. Dan satu hal yang penting untuk diketahui ketentuan nafkah, wala tasqutu bi mudui zaman. Ya. Dan kewajiban nafkah itu tidak hilang dengan berlalunya waktu. Kewajiban nafkah suami wajib menafkahi istri itu tidak gugur dan hilang dengan hanya semata-mata sudah lewat. Kemarin selama 6 bulan nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih nafkah, sekarang udah lewat. Berarti ya sudah, itu tidak demikian. Maka nafkah yang belum dibayar dan belum diberikan itu menjadi utang. Suami wajib menyadari hal ini dan para istri juga perlu mengetahui hal ini. Nafkah yang belum dibayarkan, belum diberikan itu jadi utang suami atas istri. Utang suami yang wajib dia bayarkan kepada istrinya. Ada seorang suami kena PHK 6 bulan tidak kerja. Akhirnya malah dia dinafkahi istrinya selama 6 bulan. Dinafkahi istrinya selama 6 bulan. Dia makan harta istrinya. Setelah itu dia kerja. Nah, maka begitu dia punya duit, maka kalau istri ini maksud hatinya berbuat baik sama suaminya, ya sudah. Kalau maksud dari istri ini ngutangi suaminya, maka ya utang wajib dibayar. Utang wajib dibayar. Tapi kalau dia maksudnya mau berbaik hati, dan umumnya perempuan kita itu terlalu baik hatinya sama para suami, itu kemudian nggak dihitung. Ya sudah, maka jadinya sedekah istri sama suami. Namun ingat, kewajiban nafkahnya belum dibayar. Utang berarti nggak ada utang karena istri berbuat baik kepada suami, sedekah sama suami. Ini ada utang. Apa yang dipakai oleh suami itu tidak jadi utang karena istrinya mau sedekah sama suaminya.
Nah, apa yang jadi keperluan istri, pakai duit istri wajib diganti. Wajib diganti. Itu tidak hilang. Karena 6 bulan yang lewat sudah berlalu, kemudian ya sudah diputihkan secara otomatis gitu. Tidak ada pemutihan otomatis. Tidak ada pemutihan otomatis. Kalau maka selama 6 bulan ini gimana? Tadi yang dipakai oleh suami, ya maka dilihat. Kalau istrinya sedekah ya berarti ya sudah, nggak perlu diganti. Wajib terima kasih sama istri. Wajib terima kasih sama istri. Istri wajib tambah disayang. Kenapa? Karena dia bersedekah sama suaminya. Kemudian apa yang dipakai oleh istri itu kan harusnya kewajiban. Makannya istri, jadi kewajiban suami. Makanya anak-anak, nafkah wajib suami. Gimana apa yang dimakan istri sama anak-anak? Itu kewajiban nafkah yang tidak gugur. Kewajiban nafkah yang tidak hilang. Kecuali kalau dia meridhoinya untuk menghilangkannya dan memutihkannya. Asalkan kemudian dia kemudian dia meridhoinya, ya sudah mas, 6 bulan itu yang dimakan sama saya, keperluan saya dan anak-anak, sudah tidak usah dipikirkan. Tidak usah dipikirkan. Maka kalau demikian ya sudah, nggak ada, berarti ada pemutihan utang dari yang punya hak. Tapi kalau tidak ada ikrar demikian, tidak ada pernyataan demikian, maka syariat tidak memutihkannya. Maka syariat tidak memutihkannya. Dan kiat penting supaya istri mau berbuat baik untuk memutihkan utang nafkah itu ada kiat pentingnya, Pak. Kiat pentingnya apa? Bapaknya tidak poligami. Bapaknya tidak poligami, suaminya tidak poligami, itu nanti dimaafkan. Ya sudah mas, nggak apa-apa, lillahi ta'ala gitu. Tapi jangan coba-coba Pak, kalau udah poligami nggak bakalan Pak, saya tuntut hakku gitu kan. Ya, kalau suaminya poligami nggak bakalan itu diikhlaskan itu. Dituntut, mana uang nafkah 6 bulan? Nah, saya tidak ridho sampai dikembalikan dan dibayarkan. Ya, maka itu ketentuan nafkah la tasqutu bimudi zaman. Ya, tidak gugur dengan berlalunya waktu. Ya, kemudian karena waktu yang sudah terbatas, istri itu punya hak untuk kemudian dinafkahi. Syaratnya 2. Syaratnya 2. Yang pertama atamkin. Maka semat atamkin itu kesediaan dia untuk dikumpuli dan disetubui oleh suaminya. Maka akad itu bukan derivat, nafkah itu bukan derivat dari akad. Karena akad, derivat dari akad adalah mahar. Adapun nafkah, dia adalah derivat dari, namanya dalam istilah fikih namanya at-tamkin. Kesediaan istri untuk melayani suaminya secara biologis. Dalilnya ketika Nabi SAW akad nikah dengan ibunda Aisyah, tidak kemudian Nabi belum menafkahinya. Nabi SAW baru menafkahi ibunda Aisyah setelah ibunda Aisyah satu rumah dengan Nabi. Setelah ibunda Aisyah satu rumah dengan Nabi. Kemudian yang kedua, istri itu punya hak untuk dinafkahi manakala mengikuti suami. Mengikuti suami. Suami mengajak tinggal di Jakarta. Dia orang daerah, boleh jadi orang Jogja atau orang Surabaya atau yang lain, dan ayo tinggal di Jakarta. Ayo tinggal di Jakarta. Dan di Jakarta suami sudah menyiapkan tempat yang layak. Maka dalam hal ini pada asalnya istri wajib ikut, dan dengan itu dia berhak untuk mendapatkan nafkah. Dan jika dia menolak, maka hak nafkah gugur. Kewajiban menafkahi itu gugur. Kecuali kalau ada rembukan baik-baik, kemudian mengatakan ya suami dan ya tidak apa-apa, saya yang jadi PJKA saja.
pergi Jumat kembali Ahad. Ya kamu di sana enggak apa-apa, saya rela. Jadi anggota PJKA. Ya enggak apa-apa kalau demikian. Tapi kalau kemudian suami enggak, kamu harus ikut. Maka ikut itu syarat untuk punya hak dinafkahi. Jika tidak, maka kewajiban menafkahi itu gugur dan hilang. Jadi nafkah itu gugur kalau istri itu nusuz. Kalau istri itu nusuz, tidak menunaikan kewajibannya tanpa alasan. Misalnya dia selama sekian bulan tidak mau dikumpuli oleh suaminya, maka hak nafkahnya gugur, hak nafkahnya hilang. Selama sebulan dia tidak mau dikumpuli oleh suaminya, sudah diajak oleh suaminya berulang kali tidak mau, kewajiban nafkah itu hilang. Tidak wajib menafkahi, tidak wajib menafkahi. Oleh karena itu, kalau menurut aturan fikih, model nafkah yang paling ideal itu nafkah harian, bukan nafkah bulanan. Setelah pegang duit, kemudian dia nggak mau dikumpuli. Ini jadilah suaminya korban, gitu kan? Maka yang paling ideal nafkah itu nafkah harian kalau pakai aturan fikih. Yang jelas di antara hal yang anggapannya tidak benar berkenaan dengan nafkah, anggapan sebagian atau banyak rumah tangga yang mengatakan atau yang punya prinsip semua harta suami, penghasilan suami semuanya disetorkan sama istrinya. Konsep rumah tangga bahasanya istri itu menteri keuangan, satu hal yang tidak benar. Ini satu hal yang tidak benar. Yang benar di dalam harta, di dalam sebagian harta suami ada hak istri. Sebagian harta suami itu ada hak istri, yaitu apa? Nafkah. Sisanya uang laki-laki. Uang laki-laki itu mau kemudian dipakai untuk apa? Ya terserah dia. Maka banyak lelaki itu ngenes. Kenapa semua penghasilannya kasihkan dia, akhirnya untuk beli pulsa saja ngemis sama istrinya. Mau beli bensin saja harus ngerayu-rayu istri. Mau beli bensin, ngerayu setengah jam istrinya untuk supaya keluar uang bensin. Ini suami nelongso kata orang Jogja ini. Suami ngenes ini. Enggak benar. Ngenes itu kasihan Ustaz ya? Ngenes itu kasihan banget iya, gitu. Iya. Mudah-mudahan enggak ada di sini Ustaz. Ya, maka yang benar ya ada nafkah, ada uang laki-laki. Ada nafkah, ada uang laki-laki. Nafkahnya udah dicukupi, misalnya pakai model per bulan, ini kebutuhanmu sekian, sudah saya cukupi, kemudian sisanya ini uang dompet saya. Dan itu perlu didudukkan di awal pernikahan. Kalau di tengah jalan itu bikin keributan. Tapi kalau di awal pernikahan sampaikan fikih nafkah. Masya Allah. Saya habis akad nikah, saya sampaikan demikian sama istri saya. Ya, ini tanpa nafkahnya demikian. Masya Allah. Ya, enggak ada masalah. Tapi kalau mau berubah gara-gara pengajian ini, itu nanti bikin geger. Dan nanti saya yang kemudian dimarahi banyak ibu-ibu nanti Pak. Tanya ke Ana nomor telepon Ustadznya, nanti Ana kasih. Ustadz, ya, demikian kita sudah selesai, sudah habis. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam aruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz, ini kita masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kemungkinan ada masuk dari pemirsa Ahsan TV karena disiarkan live oleh Ahsan TV. Pertanyaan dari Akhwat nih Ustadz di sini karena dari Ikhwan juga ada. Dari Ikhwan nanti Anda minta satu untuk pakai mikrofon ya. Nanti satu tunjuk tangan aja antum, tapi setelah Akhwat dulu. Karena Akhwat ini yang harus kita nafkahi. Atau adakah di sini bapak-bapak yang memang dibayarin zakatnya sama istri? Tunjuk tangan, Anda kasih hadiah dari Ahsan TV. Tunjuk tangan. Yang dinafkahi. Enggak mungkin Pak ya, insya Allah di sini semua menafkahi istrinya Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz, istri memberi zakat ke suami
zakat yang diberikan istri tersebut boleh diberikan ke anak sebagai nafkah? Boleh. Boleh diberikan kepada anak sebagai nafkah dan diberikan kepada istrinya sebagai nafkah. Nah, Oh, boleh. Berikutnya, Ustadz, jika seorang wanita sudah menjadi janda dan orang tua wanita tersebut tidak ada yang bekerja, maka siapakah yang wajib menafkahi? Janda, Ustadz. Apakah ada yang menafkahi di sini? Kira-kira? ya pada asalnya orang tuanya yang wajib menafkahi. Oh, orang tuanya, Ustadz. Kalau masih ada, kalau kemudian dia punya anak yang sudah dewasa, anaknya wajib menafkahinya. Iya. Kemudian jika tidak ada maka dia wajib menafkahi dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi dia bekerja atau berdagang, Ustadz gitu? Ya. Oh, Ya. boleh, Ustadz ya? Ya, di situ kemudian semestinya ada lelaki-lelaki yang kasihan sama dia. Iya. Kalau ada, ini ada pertanyaan, mungkin orangnya ada di belakang. Nanti bisa menghubungi kita di backstage ya. Mungkin ada yang niat nambah, Ustaz. Silakan. Berikutnya dari Ikhwan, tunjuk tangan. Ah, itu. Ana lihat antum pertama ya. Silakan maju ke mikrofon. Jangan panjang-panjang, jangan keluar dari jalur. Nanti ditilang. Ya, sesuai dengan apa tema hari ini ya. Sebutkan nama antum. Nama dan asal. Nama dan asal, Mungkin insya dari Allah. Bekasi atau dari Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaya, asal dari Banten, masih pelajar, Ustaz. Mau tanya perihal nafkah. al ilmu qabla al qawl wal amal. Berilmu sebelum berbuat dan Iya. Saya belum, Iya. maksudnya. Begini Ustaz, adik saya sudah ditinggal ibu, saya juga maksudnya, ibu sudah tidak ada. Terus ayahnya juga tidak tanggung jawab, ayah yang adik saya yang perempuan. Jadi kami ini satu ibu beda bapak. Nah, ayah yang dari adik saya sudah tidak ada, tapi adanya ayah saya gitu. Itu terus adik saya itu apakah berhak mendapatkan nafkah dari bapak saya atau gimana? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui tadi telah kita sampaikan tentang sebab kewajiban nafkah. Maka gimana jika seorang laki-laki menikahi janda punya anak? Apakah laki-laki ini punya kewajiban untuk menafkahi anak janda? Jawabannya tidak ada kewajiban. Tidak wajib menafkahi anak janda. Kecuali jika itu telah menjadi bagian dari perjanjian pernikahan. Maka bisa kemudian maka tolong ibu-ibu perhatikan. Kecuali jika ada perjanjian pernikahan. Nanti bisa kemudian menuntut untuk melaksanakan perjanjian pernikahan. Saya mau menerima lamaran Anda dan nikah dengan Anda dengan syarat nafkahi anak saya dari suami saya yang dulu. Ini kemudian oke, sepakat, maka ada kewajiban. Kewajiban karena perjanjian dan bukan karena tuntutan syariat. Dan perjanjian pernikahan itu sah manakala ada sebelum akad nikah atau pada saat akad nikah, dan tidak teranggap manakala setelah akad nikah. Maka tadi ditanyakan apakah kemudian ayahnya punya kewajiban untuk menafkahi dari saudari perempuannya yang beda ayah? Jawabannya pada dasarnya tidak wajib. Tidak wajib. Namun tidak wajib ini bukan berarti tidak boleh berbuat baik. Nah kalau babnya bab ihsan, berbuat baik, longgar. Itu bagian dari berbuat baik. Namun adik perempuan tersebut perlu dikasih tahu. Kalau ini uang dari bapak ini, babnya adalah bab berbuat baik. Supaya dia tidak merasa itu haknya, sehingga ketika kurang atau apa, dan merasa didolimi, padahal tidak. Itu. Ya, berikutnya Ustadz ada apa pertanyaan berikutnya? Buat yang tadi nanya, anak kasih ini Ustadz, kita kasih ini Ustadz. Oh, iya. Romantika kawin muda nih. Waduh. Antum belum nikah. Belum kawin. Iya. Pas, Ini pas. kebetulan kitabnya ini nih. Sini ya saya, nanti diambil. Iya. Taruh sini aja dulu biar dia ambil. Oh iya biar dia. Jangan, ya. Salaman sama antum. Wah. Biar Ustadznya aja yang ngasih.
Sekalian minta nomor teleponnya Ustaz, kan antum ada pondok pesantren Ustaz. Oh. Kali aja ada akhwat di sana yang mau. Ganteng Iya, ini, bisa. Masya Allah. Ya, berikutnya jika suami dalam keadaan ekonomi yang susah Ustaz dan tidak bisa memberikan nafkah ke istri, gimana hukumnya Ustaz? Ya tadi, jika suami dalam keadaan ekonomi susah tidak punya kemampuan untuk menafkahi istri. Ya, tadi telah kita sampaikan, kewajiban nafkah istri tidak gugur, tidak hilang, tetapi menjadi hutang yang tidak akan hilang kecuali diputihkan sama yang punya hak atau dibayarkan oleh orang yang punya kewajiban. Nah, Berikutnya ini dari anggota TNI nih Ustaz, suami istri nih Ustaz. Jadi Ana dan suami sama-sama bekerja sebagai TNI, Tentara Nasional Indonesia. Bagaimana hukumnya apabila suami tidak memberi nafkah karena istri sudah ada gaji sendiri? Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun selama berumah tangga. Mohon solusi Ustaz. Syukran, barakallahu fikum. solusinya utang selama bertahun-tahun itu dibayarkan gitu. Masya Allah. Berat banget Ustaz ya? Kecuali istrinya berbuat baik. Iya. Kembali ke istri Kalau kemudian istrinya mau berbuat baik maka wajib tambah terima kasih, cium istri dari atas sampai bawah itu. ya. Iya. Berikutnya Ustadz pertanyaan dari pemirsa, ini mungkin agak sedikit jauh cuman minta didoakan lagi sakit. Pemirsa Ahsan TV, Safahullah. Bapak Saukani dan Ibu Zainab di Madura. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya menangis dalam sholat dan mengharap selamat agar diberi kesembuhan? Dan mohon doanya agar anak cepat sembuh, kita doakan bersama-sama. Syafakallah. Dari pemirsa dari Madura. Ya. Ya, menangis dalam sholat, ya tentu menangis itu ada yang bersuara dan menangis yang cuma berlinangan air mata. Ya, kalau menangis itu berlinangan air mata saja tanpa suara, tidak mengapa. Kalau dia kemudian ada suaranya, nanti diperselisihkan ulama batal dan tidaknya. Ya, yang saya sarankan, suara yang dimungkinkan keluar ditahan semaksimal mungkin, kecuali yang memang di luar puasa, maka mudah-mudahan Allah maafkan. Masya Allah. Demikian Ibu Saukani di Madura, semoga penyakitnya Allah angkat. Safakila labasa tahur insyaallah. Amin. Berikutnya pertanyaan dari akhwat lagi Ustaz. Bagaimana suami yang selalu memberikan nafkah kepada ibunya tapi tidak memberikan nafkah kepada istrinya dengan keadaan uangnya tidak cukup bilangnya Ustaz? Ya, kalau uangnya tidak cukup maka yang didahulukan adalah nafkah istri. Ya, kalau harus memilih maka Istri dulu Ustaz ya? Istri dulu. Ya, karena nafkah orang tua itu ada kewajiban menafkahi orang tua dengan dua syarat. Masya Allah. Ya, syarat yang pertama orang tua miskin. Kalau orang tua itu mampu karena dia punya pensiunan, dia punya harta dan yang lainnya maka tidak wajib menafkahi. Kemudian yang kedua, anak yang mau menafkahi ini berkelebihan harta. Setelah nafkah yang dia keluarkan untuk istri dan anaknya. Ya, maka dalam hal ini tadi di pertanyaan disampaikan kalau itu tidak cukup harus milih salah satu, maka sikap yang betul dahulukan istri dan anak. Ada sisa, ada kelebihan baru itu untuk ibu. Nah, Oh begitu Ustaz ya? iya. Masya Allah. Berikutnya sekarang gantian nih, Ustadz yang akan bertanya ke antum. Ada hadiah beberapa buku di sini, Ustadz. Tapi 2 aja Ustadz, mumpung waktunya udah nipis. Oh, iya. Tapi kalau jawabannya singkat ya kita tambah lagi Ustadz ya. Oh, iya. Nah, ini ada beberapa buku, kitab yang nanti Ustadz antum bisa kasih pertanyaan biar nanti Anda lihat siapa yang tunjuk duluan Ustadz. Silakan ya, disimak pertanyaannya. Ada hadiah dari tas dari Ahsan TV sebagai hadiah dan kitab. Silakan Ustadz. Ya, berdasarkan ayat yang tadi saya kutip di awal pengajian, nafkah itu tolak ukurnya kemampuan siapa? Ini kacamata. Antum berdiri sini, jawab. Saya. Iya, nggak boleh lihat contekan. Iya. Jawab. Oh, jawabnya ini. Iya, mic-nya jauh, sengaja ditaruh jauh jadi nggak bisa bawa contekan. Ngeles Ustaz, kayak bajai. Bismillah. Iya. Berdasarkan Quran Surat At-Tolak ayat 7, bahwasanya nafkah ini kewajiban suaminya. Iya. Kewajiban suami karena di atas kemampuan suaminya. Sesuai dengan tolak ukur kemampuan siapa? Kemampuan suaminya. Kemampuan suami. Nah, Masya Allah. Ya, silakan.
Silakan, Yang Ustaz. mana? Iya, Ini. ada tas, ada kitab, Ustaz. Kitabnya terserah, Ustaz. Ini nih, pembatal keislaman. Wah, ngeri itu. Masya Allah. Wa jazakumullah khair. Iya. Ya. Silakan. Di bagian Ahwat tidak ada mikrofon ya? Afwan ada Pak Ustadz. Oh, ada. Sekarang Ahwat, Ustaz. Untuk Ahwat. Pertanyaannya untuk Ahwat, Ustaz. Hmm. Yang susah, Ustaz. Yang kira-kira mewakili Ikhwan, Ustaz. Buat Ahwat pertanyaannya. Pertanyaannya untuk akhwat, mengapa tidak ada kewajiban menafkahi mertua? Ada, Kenapa tidak diwajibkan menafkahi mertua? Karena mertua itu bukan dari sebab menafkahi dari seorang laki-laki, yaitu tidak ada hubungan darah. Nah, betul ya. Betul. Pak Ustadz betul. Ini hadiahnya Anda taruh di sini ya, nanti ambil di panitia ya. Kitab dengan tas. Iya, dipisahin. Satu lagi, Ustadz, di sini, Ustadz. Untuk Ikhwan. Nah. Tolong sebutkan beberapa perbedaan antara orang tua dan mertua. Ya, nunjuk orang tua dan mertua. Masa nggak punya mertua sih? Itu tuh. Ayo berdiri antum. Ini mertuanya satu apa dua nih? Jadi bingung, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua itu adalah orang yang Enggak, perbedaan hukumnya. Perbedaan hukumnya. Wajib ini, enggak wajib itu gitu. dalam segi apa Ustaz? Ya, semua Oh, yang antum antum nanya tahu. lagi. Yang ditanya antum. Terserah antum. Tadi yang saya ceritakan. Eh, Kalau orang tua itu adalah yang wajib kita kasih nafkah. Ya. Kalau mertua agak wajib. Nah, satu. Yang dua, perbedaan yang Yang kedua. orang tua itu wajib kita hormati. Oh, mertua juga wajib dihormati. Iya. Sama, mertua wajib dihormati. Tidak boleh wala tanharhuma. Iya. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kalau mertua mungkin masih boleh. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya udah enggak apa-apa, satu. Iya, silakan Ustaz. Antum dikasih, Ustaz. Pilihin, Ustaz. Ya. Ada yang bisa nyebutkan perbedaan yang kedua? Itu. Ya. Antum nunjuk lagi. Ya, yang noleh. Oh, tadi ya boleh. Antum, silakan. Ini kayaknya bisa nih, Ustaz. Nah, Jadi cukup satu, kayaknya tadi saya nyampaikan ada 3 atau 4 perbedaan. iya, silakan. Satu aja. Yang kedua adalah kalau orang tua itu wajib untuk kita silaturahmi, sedangkan kalau mertua tidak. Ya. Betul lagi. Iya. Oh iya, Kak. Masih ada waktu 10 menit, Ya. Ustaz. Ada Silakan, Ustaz. perbedaan yang ketiga, tolong sebutkan. Ya, silakan. Di sini terlihat yang nunjuk duluan ya, Pak. Jadi kita bisa lihat siapa duluan. Insya Allah. Nama antum siapa? Ya. Arifin. Istri berapa? Belum. Belum. Belum, ya. Belum ada istri, Ustaz. Oke, kalau orang tua bisa sebagai ahli waris, sedangkan mertua tidak. Oh, kebalik. Kita bisa jadi ahli waris orang tua, namun tidak bisa jadi ahli warisnya mertua. Nah, Ustaz, itu kan kebalik, Ustaz. Harusnya dia yang ngasih kita kitab. Kebalik, Ustaz. Dibalik. Lagi, Ustaz. Mumpung masih ada waktu, silakan, Ustaz. Kita masih ada beberapa kitab nih. Masih ada 5 pertanyaan. Silakan. perbedaan yang keempat. Ah, Silahkan. yang sana tuh, yang nunjuk. Antum masih tunjuk. Iya, yang antum masih nunjuk. Iya, iya. Bukan. Iya. Iya, antum. Iya, nengok ke belakang. Iya, antum berdiri. Saingannya anak kecil tuh. Silakan. Kalau orang tua wajib kita untuk berbakti kepada keduanya. Kalau mertua
tidak wajib untuk berbakti. Masya Allah. Sepertinya pulang dari sini semua tahu hak dan kewajiban nafkah nih. Masya Allah. Terima kasih. Nah, Belum nikah ya? Udah. Oh udah. Oh belum. Pantesan dikasih. Ustaz tahu aja. Lagi Ustaz. Dari akhwat lagi. Buat akhwat Ustaz pertanyaan Ustaz. pertanyaan buat akhwat. Iya. Tadi kita bahas kalau uang ngepas milik suami mana yang didahulukan, nafkah istri ataukah orang tua? Ayo akhwat ada? Ada Pak Ustadz. Ya silakan. Jawab Bismillah, izin menjawab Ustadz. Yang didahulukan adalah nafkah untuk istri, baru kemudian untuk orang tua. Nah, Iya. Ini ada hadiahnya ditaruh di sini ya, yang kedua tapi tidak dengan tas ya Ini umumnya ini mertua apa punya mantu atau emang dia sebagai istri nih? Jawabnya pas tak? iya. Iya. Berikutnya masih ada 3 Ustaz? Masih ada 3 ya? Masih ada 3 atau ya Ustaz. Atau ada orang yang tanya? Ada yang iya ada pertanyaan yang disebut ini satu ya. Saya ingin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, siapa saja yang berhak dinafkahi oleh istri? Jika istri bekerja dan punya penghasilan sendiri, siapa yang wajib dinafkahi oleh istri? Iya. Tidak ada siapa-siapa. Nah, berarti uang itu buat dia sendiri Ustaz ya? Iya, untuk tabungan dia sendiri. Kalau suaminya minjem Ustaz? Ya utang, dicatat. Utang. Biasanya itu dirayu-rayu Ustaz, dirayu-rayu itu jadi nggak bayar Ustaz. Itu bab yang lain itu. Bab yang lain. Dosa nggak Ustaz? Ya, kalau rela dia merelakannya. Tapi kalau kemudian dia memutihkannya karena kata orang Jawa pekewo sungkan, enggak boleh. Oh gitu Ustaz. Iya, karena Nabi sampaikan la yahilu malum muslimin ila antibin minapsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya. Masya Karena Allah. dia sungkan setiap hari suaminya ngomong diputihkan ya dek ya, besok lagi putihkan ya dek ya, putihkan dek ya, akhirnya ya sudahlah saya putihkan. Nah, namun dalam tanda kutip terpaksa ya itu tidak halal bagi si suami. Jadi dalam harta suami itu terdapat hak istri. Adapun hak istri maka itu sepenuhnya hak istri. Sepenuhnya itu jadi milik istri kecuali jika ada perjanjian pernikahan. Kecuali jika ada perjanjian pernikahan. Jadi ketika akan akad nikah dan setelah akad nikah atau pada saat akad nikah ada perjanjian. Perjanjian mengatakan ini seorang laki-laki ini nikah dengan seorang perempuan punya usaha atau ini dia ada perjanjian misalnya istri nanti bersedia untuk membantu 40% dari keseluruhan kebutuhan rumah tangga reguler harian. Kemudian disepakati. Maka di situ istri ada kewajiban untuk ikut membantu keuangan suami. Dan dia wajib karena perjanjian, bukan karena syariat. Karena perjanjian bukan karena syariat. Dan jika tidak ada perjanjian, ya maka semuanya menjadi kewajiban suami dan harta suami. Masya Allah. Jadi jangan kaget antum pulang dari sini nanti ada tagihan istri ya. Buat yang hutang sama istri. Tagih aja ke suaminya. Kecuali anti relakan ya, diputihkan Ustaz ya. Iya. Ada ini Ustaz, masih ada sisa 3 atau satu pertanyaan lagi aja Ustaz. Pertanyaan dari antum terakhir. Sekaligus kita tutup acara ini karena sudah waktunya antum meninggalkan tempat Ustaz. Tadi saya singgung 2 syarat kewajiban menafkahi orang tua. Ini nih. Ustaz. Ya, antum. Sebutkan nama dan tempat tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aditya, asal dari Tangerang. Masya Allah. Silakan. Kewajiban nafkah dari seorang anak kepada orang tua, yakni yang pertama adalah seorang orang tua itu miskin atau berkurangan harta. Yang kedua adalah anak itu berkelebihan harta, Ustaz, sehingga bisa mampu menafkahi orang tuanya. Nah, Masya Allah. Silakan Ustaz. jazakumullah khairan. Nah. Ya, silakan. Oh iya.
Masih ada waktu 2 menit, Ustaz, mau dimanfaatkan? Iya, sebentar. Silakan. 2 menit lagi. Waktunya susah loh, Ya, Ustaz. kemudian pertanyaan selanjutnya tadi kita sampaikan dua syarat atau dua syarat agar seorang istri punya hak untuk dinafkahi. Ini nih cepet banget nih. Yang ini putih nih. Ya, yang mana? Udah makan saya. Cepet banget ujungnya. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua syarat istri mendapatkan hak untuk dinafkahi adalah yang pertama tamkin, yaitu bersedia untuk digauli, dan yang kedua adalah istri tidak nusyuz. Masya Allah. Pas. Enggak, yang kedua kurang. Yang kedua kurang. Kurang sempurna dikit. Contoh nusus yang tadi saya sampaikan. Nah. Oh, maksudnya tidak nusyuz adalah istrinya memenuhi kewajiban-kewajiban istri dalam pernikahan. Ya, Gimana, Ustaz? boleh lah. Dikit, Nanti Ustaz. minta Kasih dilengkapi. kecil, Ustaz. Ya, Kasih ya. kecil aja kurang. Iya, ada yang gede buat yang lengkap, Ustaz. Iya. Ya. Kalau kau jantan, ceraikan aku. Ini buat Ahwat nih, Ustaz. Ini buat Ahwat aja nih. Ini gede bukunya, Ahwat kan suka yang gede-gede nih. Nih, ayo Ahwat aja. Silakan Ustaz buat Ahwat pertanyaannya. Tolong sebutkan 2 poin syarat seorang istri wajib dinafkahi oleh suaminya untuk akhwat. Untuk Ahwat, antum Ahwat saya. Salah duduk antum. Apaan? Canda. Ada enggak? Ada agak Ada. Ya silakan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 syaratnya itu adalah istri itu bersedia untuk dicumbui, digauli, dan istri itu bersedia untuk ikut sama suaminya. Nah, Masya Allah. gitu. Nah, dapat ya Om ya? Iya. Silakan nanti hubungi panitia di sini atau suaminya kalau ada di sini silakan. Ya, anak kira pas Ustaz 14.30 antum harus meninggalkan lingkungan ini ke bandara. Demikianlah kajian kita di kesempatan siang hari ini di Muslim Live Fest di Jakarta Convention Center pada tanggal 1 September 2019. Semoga kita semua di sini mendapatkan faedah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Aris Menandar SS MPI bisa kita petik manfaatnya, kita laksanakan, kita amalkan di rumah, kita bagikan di rumah juga dengan orang-orang terdekat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.